Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim ulama yang saya ta'zimi, dewan juri yang arif dan bijaksana, sahabat da'i-da'iyah yang berbahagia, serta para hadirin dimanapun kamu berada. Dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan untayan kata yang semoga dengan ini bisa menjadi wasilah untuk saya belajar berdakwah, yakni dengan judul pemanfaatan media sosial dan AI sebagai ajang dakwah menuju masa depan yang cerah. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwasanya di era modern saat ini berbagai agama dihadapkan pada tantangan yang tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi di tahun 2024 ini yang menjadi sebuah petanda bahwa sudah 24 tahun kita melewati abad ke-21, yakni masa di mana generasi platinum memiliki dan mendapatkan fasilitas teknologi yang canggih hingga tidak dapat dipisahkan pada lini kehidupan. Adanya smartphone ataupun telepon, kemudian platform-platform dan aplikasi lainnya, mulai dari Android sampai dengan Apple Croak ataupun iPhone. Betul apa betul? Tentu betul. Hadirin yang dirahmati Allah, hal inilah yang menjadi faktor utama perubahan dinamika kehidupan. Karena setuju atau tidak setuju, percaya atau tidak percaya, realita mencatat adanya perkembangan dan kemajuan teknologi dibarengi dengan adanya kemerosotan moral dan akhlak generasi muda. Generasi mudanya yang suka meniru kayak orang barat, berperilaku bejat hingga lupa untuk taat, na'udzubillah min dzalik. Masa muda merupakan masa yang indah di mana kaki dapat melangkah dengan begitu cepat, tangan dapat mengangkat beban yang berat, mata dapat melihat dengan begitu tepat. Namun alangkah menyedihkannya ketika masa yang singkat itu tidak dapat dimanfaatkan dengan sebetul-betulnya dan sebaik-baiknya. Kemudian berita dari CNN Indonesia menyatakan bahwa lebih dari 51% generasi mudanya sibuk dan kecanduan media sosial, hingga terjadi kenakalan-kenakalan dan hal negatif seperti adanya perpeloncoan, pelecehan, pemerkosaan hingga pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini selaras dengan pidato yang disampaikan oleh B.J. Habibie bahwasanya adanya kemerosotan moral dan etika generasi muda diikuti karena adanya laju perkembangan teknologi yang mana generasi mudanya tidak dapat memanfaatkan dengan bijak dan benar. Hadirin yang dirahmati Allah, padahal Allah telah menjelaskan dengan begitu tepat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut telah menjelaskan bahwasanya generasi muda yang taat maka Allah akan memberikan petunjuk. Generasi muda yang tidak taat maka Allah akan melaknatnya. Namun generasi sekarang ini banyak sekali yang hanya memanfaatkan AI dan media sosial dengan hal-hal yang negatif. Generasi muda apalagi mahasiswa
generasi agent of change yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan bangsa, namun seringkali kopas sana kopas sini, contek sana contek sini, yang merupakan hal negatif. AI dijadikan sebagai jalan utama untuk menjadikan sebuah pemecahan masalah. Hal ini sangat keliru hadirin. Oleh karena itu, manfaatkanlah media sosial dan AI sebagai ajang berdakwah, meng-share dan mengajak kepada hal-hal yang kebaikan. Setuju? Hal ini juga senada yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya teknologi adalah ladang dan alat untuk menuju masa depan yang sukses, maka harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu saya mengajak saudara, teman-teman dan semuanya agar apa? Berpikirlah kamu ketika pagi, bekerjalah kamu ketika siang, makanlah kamu ketika sore, dan tidurlah kamu ketika malam. Artinya, berpikirlah kamu ketika pagi, belajarlah selagi masih muda. Bekerjalah ketika siang, carilah ilmu yang banyak dan manfaatkan ilmu tersebut dalam lini kehidupan. Makanlah ketika sore hingga ketika dewasa kau tinggal menikmati hasilnya, dan tidurlah dengan nyenyak, mati dengan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.